Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal UH2 listrik statis yang mana guru pembimbing yaitu Ibu Erni Syuib. Selamat datang Ibu. Di sini saya akan membahas soal fisika, soal genap. Perkenalkan, nama saya Emrahen Gibran. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 16. Semoga hasil presentasi saya ini dapat mudah dipahami dan dimengerti. Selamat menyaksikan. Soal nomor 2, sebuah logam berongga berjari-jari 4 cm diberi muatan sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Potensial listrik di titik P yang berjarak 6 cm dari pusat bola adalah konstantanya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per kolom kuadrat. Jadi pembahasan telah diketahui yaitu lingkaran dari logam berongga berjari-jari 4 cm permukaan dalam untuk permukaan luarnya itu titik P yaitu 6 cm, maka diketahui konstanta 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per kolom kuadrat. Q sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. R sama dengan 6 cm diubah ke meter jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. R sama dengan 4 cm diubah menjadi meter, maka 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya itu beda potensial dilamakan dengan V, maka V sama dengan kaki retak atau K dikali Q dibagi R sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 19 per untuk mencari jari-jarinya itu ambil dari permukaan luar yaitu 6 cm, maka 6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10,8 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 8 volt. Jadi potensial listrik yang berada pada titik P dari pusat bola yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 8 volt. Soal nomor 4, terdapat titik A terletak di tengah dua buah muatan tetapi berlainan jenis terpisah sejauh A. Besar kuat medan listriknya di titik A yaitu 36 Newton per kolom. Jika titik A tersebut digeser seperempat A mendekati salah satu muatan, maka besar kuat medan listrik di titik A setelah digeser menjadi, maka diketahui S1 36 Newton per kolom, R1 nya dianggap sebagai A, permisalan R2 A min seperempat A sama dengan 3/4 A. Ditanya E2, maka E1 per E2 sama dengan kaki 1 per R1 kuadrat per kaki 2 per R2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. E1 per R2, E2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. 36 per E kuadrat sama dengan 3/4 A kuadrat per A kuadrat. 36 per E kuadrat sama dengan 9 per 16. E2 sama dengan 36 dikali 16 per 9 dicoret-coret 9 dengan 36 jadi 4, jadi 4 dikali 16 yaitu adalah E2 sama dengan 64 Newton per kolom. Jadi besar kuat medan listrik titik A nya setelah digeser yaitu menjadi 64 Newton per kolom. Tersebut ketiga muatan Q1, Q2, Q3 itu segaris. Q-nya yaitu 5 μ mikrokolom dan D-nya itu jarak 30 cm. Besar dan air listrik yang bekerja pada muatan Q konstanta 9 kali 10 pangkat 9 nanometer per kolom kuadrat telah ditetapkan. Jaraknya diketahui Q1 sama dengan 30 mikrokolom yaitu 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Begitu juga dengan Q2 60 mikrokolom yaitu 6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Q-nya yaitu 5 μ mikrokolom yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. D-nya itu jarak 30 cm. Jarak antara Q3 dengan Q1 R1 D-nya 30 cm menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Untuk Q3, Q2, R2 yaitu 2D berarti 2 dikali 30 dari D tadi cm yaitu sama dengan 60 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya yang ditanya Q3, besar dan arah gaya yang bekerja. F1 nya kaki ku retak-retak, kemudian lagi F2 nya kaki ku retak-retak, yaitu hanya bedanya itu gaya 1 dan gaya 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 5 kali 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 9 kali 3 kali 5 kali 10 pangkat min 2 per 9 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 15 Newton arah menuju Q2 untuk F1 gaya 1 nya. Untuk gaya kolom yang keduanya itu adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 6 kali 10 pangkat min 5, 5 kali 10 pangkat min 6, 6 per 6 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 atau kuadrat, jadi sama dengan 9 kali 6 kali 5 kali 10 pangkat min 2 per 36 kali 10 pangkat min 2 jadi 7,5 Newton arah menuju Q1. Maka resultan gayanya F sama dengan F1 kurang F2 yaitu 15 Newton dikurang 7,5 Newton, maka hasilnya adalah 7,5 Newton menuju Q2. Jadi besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan adalah 7,5 Newton menuju Q2. Jadi di sini kan ada 3 muatan yang berbentuk segitiga. Yang ditanya itu besar potensial listrik di titik C, yang mana muatan A itu positif yaitu plus 6 μ mikrokolom, jarak A ke B nya 8 cm. Begitu juga dengan muatan B nya min atau negatif, muatannya sama dengan min 2 μ mikrokolom. Sedangkan jarak A ke C yaitu 6 cm.
maka diketahui QA sama dengan 6 mu mikrokolom sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. QB sama dengan min 2 mu mikrokolom sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak titik C dari QA itu 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Begitu juga C dari QA dari 10 cm, maka yaitu 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Maka yang ditanya V di titik A. Jadi dibedakan dulu ya, potensial listrik 1 dan potensial listrik 2 itu simbolnya V1 dan V2. Untuk V1 yaitu K Q retak, yaitu KQ1 per retak, yaitu 1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 per 9 per 6 kali 10 pangkat min 2, yang mana yaitu 10 pangkatnya itu ditambahkan min 6 plus 2 jadi 10 pangkat min 4, maka sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 plus buka kurung min 4 tutup kurung sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 min 4, maka sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 volt. Sedangkan untuk potensial listrik 2 yaitu V2 KQ2 retak-retak 2, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 2 kali 10 pangkat min 6 per 1 kali 10 pangkat min 1, yang mana pangkatnya itu 10 pangkat min 6 plus min 1 sama dengan 10 pangkat min 5. Maka 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan min 18 kali 10 pangkat 9 plus min 5, min 18 kali 10 pangkat 4 sama dengan min 1,8 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi potensial listrik pada titik A itu VA sama dengan V1 plus V2 yaitu 9 kali 10 pangkat 5 plus buka kurung min 1,8 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi besar potensial yang berada pada titik A yaitu 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, ini soal yang terakhir, kita perhatikan kapasitornya, yaitu ada rangkaian yang mana rangkaiannya itu ada diketahui 1 mu mikrofaradnya itu 10 pangkat min 6 farad. Maka diketahui C1-nya 2 mu mikrofarad, C2 dan C3-nya 2 mu mikrofarad, C4, C5-nya 2 mu mikrofarad, begitu juga dengan CS-nya yaitu 2 mu mikrofarad. Untuk V-nya yaitu 60 volt. Jadi ditanya besar energi listrik pada kapasitor gabungannya, yaitu kita pisahkan dulu C1 C2-nya itu menjadi rangkaian paralel, C3 C4-nya itu rangkaian paralel. CP1-nya C1 plus C2 yaitu 2 mu mikrofarad 2 mu mikrofarad jadi 4 mu mikrofarad. Begitu juga dengan C3 C4 CP-nya yaitu C3 plus C4 yaitu 2 mu mikrofarad 2 mu mikrofarad. Jadi hasilnya yaitu adalah 4 mu mikrofarad. CP dan CP2 CS yaitu dirangkai seri, maka CS yaitu seper, yaitu CP1 seper CP2 seper CS yaitu seperempat setengah, yaitu jadi 1/2 per 4. Untuk penyebutnya kita ambil terbesar, jadi 4/4 CS 4/4 CS 1 mu mikrofarad itu sudah disebutkan tadi 10 pangkat min 6 mu mikrofarad. Maka energi listrik pada rangkaian E sama dengan setengah CV kuadrat, jadi setengah dikali 10 pangkat min 6 dikali 60 kuadrat. Setengah dikali 10 pangkat min 6 60 kuadrat kan 3600, kita coret dengan 2 maka 1800. Jadi 10 pangkat min 6 kali 1800, jadi kita bulatkan jadi 1,8 kali 10 pangkat min 3 Joule disimbolkan dengan J. Jadi besar energi listrik pada kapasitor gabungan adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3 Joule J. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.